Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha muda, sukses. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak ya. Dengan usaha desain sama printer ya. Printing lebih Printing. Itu awal mula suka desain tuh gimana? Awal mula suka desain ini mas, dari SMP sih mungkin mas ya. Dari SMP punya kakak yang udah di bidang desain. Nah, jadi sedikit banyak tertarik gitu. Soalnya kakak ambil desain, terus sehari-harinya aku lihat masku ngedesain itu kok suka gitu. Nah, akhirnya dari situ awal mula suka desain, terus berkembang ke jenjang SMK. Aslinya itu mau ambil DKV mas, biar lebih bisa mendalami desain, tapi kakakku malah nyuruh ke TKJ, lebih ke komputernya gitu. Digital ya? Digitalnya. Nah, jadi digital terus lebih ke ini maintenance komputer. Gitu. Nah, untuk waktu milih desain tuh ada nggak hambatan atau kesulitan? Untuk pertama kali milih desain itu aku ini mas, masuk kuliah. Itu bener-bener mulai kuliahnya ya? Mulai kuliah itu ambil desain. Jadi pas SMK aku ngambil komputernya, perangkat kerasnya. Nah, waktu SMK itu juga istilahnya itu nyambi gitu loh, magang? Bukan magang, sampingan ngerjain desain. Jadi satu kelas yang bisa desain katakanlah cuma aku tuh gitu, satu orang. Gitu. Terus dari situ kuliah mau ngelanjutin informatika itu akunya yang takut nggak nutut gitulah ekspektasi gitu. Jadi langsung diarahkan masku ke desain produk lebih tepatnya. Desain produk sama desain grafis tuh beda atau sama sih? Mungkin menurutku basicnya sama mas ya, desain. Cuma kalau desain grafis itu luas banget menurutku mas. Ada yang ke grafisnya benar-benar grafis kayak bikin layouting, terus tata letak katakanlah di banner atau yang lainnya itu. Nah, kalau garis besarnya gitu mas ya. Terus kalau yang desain produk itu lebih ke produk kayak furniture, kayak alat-alat teknologi tempat guna yang lebih kelihatan hasilnya gitu mas, kayak kursi, meja dan lain-lain. Itu menurutku gitu. Itu tadi untuk menggambarnya itu 2 dimensi apa 3 dimensi? Kalau desain produk 3 dimensi mas, 3 dimensi. Tapi jika ada klien 2 dimensi itu bisa ya? Bisa, tetap bisa. Nah, 2 dimensi itu contohnya itu tadi ada desain grafis kan 2 dimensi mas, tapi nanti di dalam desainnya itu ada ada yang flat design, ada yang 3D design gitu mas. Istilahnya kayak model-modelnya gitu mas di dalam desain itu. Itu nggak ke arah gini nggak seperti ini berproduk kayak Upin Ipin lah. Siap. Itu ada nggak sampai gitu gambarnya? Itu kalau beda ya, animasi. Beda banget itu udah istilahnya sama-sama 3 dimensi ya? 3 dimensi ya, sama-sama desain, cuma itu larinya lebih ke ke 3D animasi kalau nggak salah. Jadi itu luas ya? Luas sekali mas. Ada 3D bangunan, 3D animasi itu tadi. Ada 3D apa? Selanjutnya ini modeling. 3D modeling bisa. Kayak ya itu tadi yang interior juga masuk desain 3D itu. Rumah sama interior. Cuma aku nggak ada basic desain buat rumah, soalnya itu lebih ke arsitek malah. Gitu. Nah, kira-kira kalau klien itu pesen, itu waktunya
berapa lama pengerjaan? Pesen apa dulu nih mas? Pesan misalnya aku minta gambar rumah ya, rumah 2 dimensi lah untuk kasarannya, untuk finishingnya nanti kayak 3 dimensi gitu. Kalau aku kebetulan kalau kerjain interior gitu cuma sebatas ini mas, print out gambar aja sama rendering Hasil akhir. hasil akhir, jadi nggak sampai bangun, cuma Dena terus Dena Fix sama 3D renderingnya, jadi visualnya aja. Oh, itu pakai nggak kira-kira apa? Sketsa, Oh jelas pakai mas, pensil ya? pensil. Jadi kita datang ke tempat, ke existingnya, itu ngukur-ngukur gitu, itu jadi denanya. Terus habis dena, kalau udah fix lanjut ke 3D-nya. Oh, keren. Untuk biaya 2 dimensi dan 3 dimensi itu gimana mas? Untuk biaya 2 dimensi dena mas ya, masih bentuk dena aja. Katakanlah mas, aku bikin Mentahan ya? mentahan. Bikin dena, kita datang ke tempat, terus existing ya, kita ngukur-ngukur, terus langsung jadi dena. Itu per denahnya itu kurang lebih 150-200 ribu per lantai. Katakanlah ada 3 lantai, ya dikali 3 gitu. Mungkin kita bikin rumah ya? Bikin rumah. Bikin selain rumah kan bisa? Aku kemarin itu Hanya fokus rumah? Aku kemarin pernah dapat ini kamar mandi. Oh. Kamar mandi kampus. Iya. Nah, kamar mandi kampus laki perempuan. Terus berapa ya? 3 lantai. Jadi per lantainya ini kurang lebih 200 ribu dikali 3. Itu iya. Itu denanya tuh mas. Amazing. Amazing. Siap. 200 ribu. Denanya tuh ya? Denanya tuh. Kali 3, sekitar motor ya. Bagus. Itu 2D lah. Sekarang untuk yang 3D. Dimensi. 3 dimensi per project itu mulai dari 400 ribu, tergantung kerumitannya, tergantung minta kliennya itu gimana. Ada nggak misalnya klien ya yang permintaannya aneh, rumahnya juga aneh? Ada. Kayak gimana? Ada. Pernah aku dapat gini, aku kan kerjanya, kerjanya 2 orang. Terus ada salah satu temen dokter, dosen di salah satu kampus lah mas. Itu pernah minta tolong mas, aku bikinin apa ya? Kemarin itu bukan dena, aku bikinin langsung 3D dong gitu. Langsung 3D gak pakai dena. Oke lah. Kesalahanku dari awal itu lupa nggak ngomong ini masalah iya. Oh. Nah jadi saya ingatkan kepada anda semua. Nggak apa-apa. Jujur ya. Calon usaha. Kalau sama klien jangan lupa di awal itu ada istilahnya akadnya, MOU ya. kerjasamanya. Entah itu secara apa, hitam di atas putih atau gimana caranya, ya itu saya ingatkan itu. Daripada nanti tengah jalan kecewa ya, anda kecewa. Itu udah tengah jalan mas, ya untungnya masih lantai 1, masih lantai dasar, tengah-tengah dia minta aneh-aneh, minta konsepnya model ini model itu, tengah-tengahnya hilang tanpa kabar. Nggak misalnya kayak rumah ya, dia mungkin mintanya kayak candi, konsep arsitektur kayak zaman kuno dulu, ada nggak kayak gitu? Kalau konsep kuno itu nggak ada sih mas, selama ini belum ada dan jangan ada loh. Klien lebih mintanya ke ini, ke minimalis. Lebih ke situ sih. Mungkin karena ini ya, dia mereka dihitungnya sama pembangunan bahan. Benar. Jadi kalau sampai detik ini yang paling sulit itu gambar apa? Tantangan yang paling sulit mana? Yang paling sulit apa ya kemarin mas? Yang
paling sulit aku ngerjain apa itu? Aduh agak lupa gitu mas. Model apa atau kayak gimana gitu? Ya itu yang paling sulit menurutku yang gagal tadi mas. Yang Tadi putus itu di ya. tengah jalan itu menurutku paling sulit. Soalnya konsepnya campur-campur. Berarti kita harus dituntut imajinasi ya? Iya mas. Imajiner harus apa? Ya Bayang mas imajiner. kan cuma bilang ya. Imajiner ya visioner gitu kan. Ini harus kayak gimana rumahnya nanti ini ada ini gitu. Nah ini mungkin bisa dibagi apa kalau teman-teman mau seperti usaha ini kira-kira budget berapa, terus spek digitalnya itu kayak gimana? Untuk spek digital, spek komputer yang saya sarankan mas ya. Aku aja. Yang aku saranin sih Minimalis yang paling minim. paling minimal dan ya paling minimal Low budget. banget lah, low budget banget itu. Tak sebutin speknya nggak Oh, nggak apa-apa. Ya? Kalau aku pakai Core i5 tapi yang generasi paling pertama. Jadi sama kayak Core i3 yang tertinggi, yaitu Oh, i5 yang ini pertama sendiri. Terus aku pakai VGA 2 GB, pakai RAM 4 sama 8 12. Terus prosesor pakai i5 tadi. Tapi itu menurutku itu apa ya? masih kurang. Bukan masih kurang. Oke, bisa di proses 3D-nya oke. Tapi jangan sekali-sekali pakai render. Anda menyiksa komputer Anda. Oh, Kalau render biasanya ini mas, tak lempar ke temenku yang satunya. Soalnya dia speknya lebih tinggi. tinggi. Itu kan ada render video sama render gambar. Nah, itu yang tidak disarankan itu yang mana? Videonya apa gambarnya? Kalau gambarnya biasa, Kuat ya? maksudnya nggak banyak komponen pendukungnya, Nah, kayak pepohonan 3D itu, insya Allah kalau spekku masih bisa. Kalau 12 tadi ya? RAM 12, VGA 2, sama Core i5 itu kalau nggak banyak gambar pendukung, insya Allah masih bisa. Tapi kalau banyak pendukung, itu mungkin saya sarankan lebih tinggi speknya. Apalagi kalau setelah di render terus masuk aplikasi yang namanya Lumion itu untuk presentasi. Waduh, Iya, lumayan itu. lumayan. Kan dengar ya lumayan. Nyiksa komputer. Nyiksa komputer sekali. Nah, kalau untuk budgeting tadi spek itu kira-kira berapa duit? Nah, berapa jual? Untuk spek tadi apa namanya tadi? Core i5 generasi pertama. RAM 12. Enggak, pertamanya RAM 54 mas. Orangnya pertama. Iya, ini saya tambahin sendiri. 4 itu wis gak kuat ya. Aduh, tidak. Mati suri. Mati suri. Apa tadi? Core i5 generasi awal, RAM 4 GB, Tambah 8. terus VGA 2 GB. Iya, VGA 2 GB. Itu VGA-nya itu warna hijau merah tuh oh, bukan. sama. Iya. Apanya mas? Maksudnya VGA yang hijau apa merah? Hijau. Hijau. Yang hijau. Saya pakai yang hijau. Yang hijau ya ya. Oh, Saya pakai yang hijau tapi yang low budget. lupa aja. Pakai 2 GB, Core i5 sama RAM 4. Terus pakai monitor LG. Motherboardnya saya lupa itu budget 5 juta. Total semua. Total semua itu 5 juta. Sak monitor ya. Sak monitornya. Terus tadi saya tambahkan RAM 8 GB buat pendukung si 4 ini tadi. Oh. Biar nggak sendirian, kasihan. Oke ya. Nah, aku pernah dengar katanya kalau anak desain ini warna itu sangat pengaruh ke pengharapan awal sama monitornya. Itu benar nggak mitos saya? Biasanya Kadang setelah mereka misalnya gini ya, aku gambarnya merah. Ketika dicetak kayak ada pak mendekati pink. Nah, ada gitu tuh kayak gimana? itu ya itu sih mas, kan warna di komputer itu kalau nggak salah apa ya, RGB atau CMYK. Nah kalau di print out dicetak keluar, nah itu hasilnya mesti kadang ada yang turun, kadang ada yang cocok gitu. Itu aku nggak tahu kebalik apa enggak ya, yang
RGB itu komputer atau yang output luarnya itu, entah kebalik atau itu kurang paham. RGB atau CMYK nya itu. Terus selama ini waktu menggarap yang komputer sama cetak itu sama nggak Mas? Alhamdulillah selama ini Sama. sama semua Mas, sama semua. Berarti ya nggak cukup CPU aja ya? Tidak cukup. Printernya juga dihitung. Printer, oh iya, tambahan printer 2 juta rupiah. Printer 2 juta, oke ya. Nah sekarang yang termasuk printing ya. Oke. Printing itu kayak gimana Mas? Selain apa cuma cetak aja? Apa yang lain? Kalau di aku sih ini Mas, ada yang printing biasa buat laporan-laporannya anak-anak kuliah itu. Oh itu ya. Printing sehari-hari lah, tugas-tugas. Terus ada yang cetak stiker, cetak banner, apa lagi ya? Yang berkaitan sama advertising lah, iklanan lah. Cuman kalau untuk printing ya tentunya ini kan sekarang kan lagi persaingan harga dan hasil. Itu kira-kira yang merek lama sama baru itu sama nggak batasnya? Kalau mereknya kurang paham Mas ya. Tapi kalau kualitasnya ya jelas beda mungkin ya. Baru ya. Mungkin lebih sip yang baru gitu ya. Oh. Gitu mungkin. Nah untuk awal mula kita usaha tambahan printingnya itu gimana Mas? Jadi awal tak ceritain nggak awal ya? Oh apa? Ceritain. Jadi awal buka usaha printing itu pas ini Mas, kurang lebih aku semester 5 kuliah. Nah di situ kan aku ngerasain, tugasku banyak nih. Terus aku harus berangkat pagi buat ngeprint di samping kampus. Itu Keteteran keteteran banget itu. Nah, kepikiran sama aku, kenapa nggak beli printer aja, printer biasa gitu. Nah kebetulan tak taruh di tempatnya masku yang jasa desain itu. Oh. Terus ada dari situ ada 1-2 orang datang, Mas nanyain jalan, bisa print nggak Mas? Lah mau tak jawab enggak, tapi kalau ada printnya Iya. ya kenapa enggak, saya tak printin 1 orang 2 orang. Akhirnya kok tambah banyak. Oke, dari situ jadi pertengahan kuliah semester 5-6 itu sudah mulai buka usaha printing di rumah Mas, printer. Itu mau tahun berapa? Seperti 5 Berapa ya? 17? Antara 2018 awal sampai 2018 akhir. Oh. Biasanya ini kan printer itu kan ada yang error ya. Nah, ketika ada klien ngeprint banyak error dan punya 1 print, ini solusinya gimana? Nah, itu yang saya alami. Biasanya saya Pernah itu ada satu anak, kalau nggak salah itu ngeprint skripsi itu kan banyak betul. lebih dari 100 Lebih dari 100. Saya cuma punya printer 1, error. tengah ngeprint error, dia nggak mau jalan. Terus kebetulan aku belum seberapa paham printer ya. Ya pertamanya aku bingung mau gimana ini. Akhirnya yang sudah aku kumpulin. Di situ aku mikir instan aja ya wis. Kita kertasnya tak cabut, yang sisa tadi. Mulai awal. Udah nggak bisa Mas. Udah bisa. Itu kena apanya itu lupa aku. Ada yang bocor atau gitu. Ya udah secara apa? Aku mikirnya instan aja ya wis. Nggak bisa nih. ya udah itu. Setelah itu aku lebih rutin ini servis si printer Sendiri apa? bukan ya, kalau masalah kecil gitu sendiri, kalau agak berat biasanya ke bawa ke bengkel, dan itu insya Allah rutin biar kita melayaninya juga enak, cepat dan nggak susah. Nah sampai sekarang ini tidak punya berapa printer? Alhamdulillah sudah punya 3. Wais. Ya. Mau tangan dulu ya. Amazing. Yang 3 satunya sudah rusak. Jadi yang 1 ini cuma
printnya aja yang rusak, tapi tetap tak manfaatkan scan-nya. Oh, jadi print scan fotokopi. print scan fotokopi. Tinggal 2 ini, yang satu yang setiap hari tak pakai, yang satu ini masih apa istilahnya, masih tak cari apa masalahnya gitu, jadi agak error dikit. Nah, tadi kan budget pertama 2 juta ya. 2 juta. Setelah dapat 3 berarti dapat 2 buah printer ya. Nah, 2 buah printer ini harganya beda pas? Beda mas. Nah, budget berapa itu? Kalau yang pertama aku beli printer itu print ada lengkap ya, print scan fotokopi itu sekitar 2 juta. Yang pertama? Yang pertama. Ya. Terus setelah berapa itu tangguh banget itu, bandel banget itu. Setelah beberapa bulan aku nambah lagi printer 1, tapi harganya yang di bawah itu. Hasilnya sama. Terus barusan aja aku mau beli printer lagi, nggak jadi, dikasih temanku printer. Wah, kecil ini. Untung sekali saya, tapi dalam kondisi yang apa ya, sedikit error. Second. Tapi hasilnya? Hasilnya kemarin tak tes oke, cuma butuh perawatan aja. Butuh ke bengkel sebentar, baru bisa. Dari semua tadi ya, desain printing. Seandainya pas lampu mati, itu lanjut dengan ditunda nanti, apa tidak suruh nyari yang lain? Ya itu kalau misalnya ada lampu mati. Kan mati semua pasti ya? Iya. Apa ada stage genset? Apa kalian nanti suruh nunggu lagi? Mas masih tutup mas? Apa masih mati lampunya? Ya, lampu mati adalah salah satu kendala kami. Momok terbesar ya? Momok terbesar. Jadi kalau lampu mati ya apa namanya? Ada 1-2 orang mungkin mungkin bukan di daerah sini ya, yang nggak tahu kalau sini lagi lampu mati. Itu kadang ya istilahnya kalau Jawa kecelik lah mas. Nah, kecelik. Ya, tapi dari kecelik itu kita antisipasi. Gini aja. Kalau mau lanjut desain bisa lewat WA dulu, bisa by chat dulu. Mau kayak gimana sih? Mau desainnya gitu. Jadi nanti kita kerjakan setelah listriknya. Kalau yang orang-orang daerah sini mungkin sudah paham. Lampu mati. Nah ini mungkin untuk income. Nggak usah detail ya, mungkin seperti atas berapa gitu. Berapa jeti ya? Untuk income berapa jeti per bulan atau per minggu? Nah. Alhamdulillah sih ada aja. Kan kita juga apa ya? Kita juga bergerak di bidang jasa, itu kurang lebih 1 bulan kalau rame mas ya. Kalau misalnya lagi in-nya gitu, mungkin bisa sampai 1,5 1 bulan. Kalau benar-benar lagi rame bisa mungkin sehari itu sampai 500 bisa. Keren, bisa ya? Itu pernah itu. Tapi sebulan ya minimal itu berapa? Minimal kalau saya sendiri ya itu mas. Di bawah 500 atau di atas 500? Di atas 500. Ya 1,5. Mungkin masih stuck di situ. Itu kalian berdua apa? 1 orang aja? 1 orang. Wah, 1 orang. yang satunya lebih berarti ya? Ya kalau yang Mas tadi? Kalau yang kakak saya mungkin udah di atas 1,5 ya, mungkin bisa 2. Wah, bisa jadi. Saya juga kurang tahu. Nah ini, kenapa sih milih? Ada alasan nggak milih berwirausaha daripada kerja di pemerintahan? Ada nggak alasannya? Apa ya? Aku lebih milih kebebasan apa? Bukan, iya salah satunya bisa kebebasan sih. Enggak. Salah satu faktornya. Aku lebih milih bekerja sendiri. Itu mungkin ya aslinya pingin kerja di luar, tapi kalau apa di rumah kan ya itu mas, menurutku letaknya ya strategis gitu. Kenapa nggak dibuka usaha aja gitu? Jadi usaha desain sama print. Ada usaha lain? Dan
Ada, ini baru jalan sablon kaos. Wah, Sablon kaos sama mural lettering. wih, Mural lettering. kapan dibahas ini ya? Wah, bisa. Boleh. Oke, ya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Siap. Tips untuk teman-teman SMP SMA ada nggak? Kalau ada monggo dibagi. Kalau untuk apa ya? Mungkin aku lebih ke SMP-nya aja Mas. SMP. Kalau ke adik-adik yang masih SMP, kalau saranku lebih pilih SMK. Bukan tidak mengurangi rasa hormat buat yang SMA ya. Tapi aku lebih Praktek. prefer ke SMK, soalnya kita lebih banyak ke praktek dan skill kita bisa diasah dari situ. Skill kita bisa lebih dikembangkan di situ. Jadi dari situ kita bisa kembangkan skill kita. Nanti mungkin kita bisa membuka peluang usaha sendiri, atau mungkin ikut orang tapi dengan apa ya? Dengan cuan yang berbeda. Nah, istilahnya apa ya? Baku lah tadi. Yes. Orang Jawa itu cari pengalaman. Saya pengalaman bisa. Kalau udah merasa Prof. ya bisa dilanjut sendiri. Oke. Nah, ini biasanya kan anak-anak kan ada yang salah paham ini, yang mereka kejar itu uang atau karya dulu. Wah, aduh. Iya. Agak sulit ini. Iya. Kalau Menurut pribadi jenengan uang atau karya dulu? Uang atau karya dulu? Iya. Kalau menurut ini berbeda-beda Mas ya. Kalau ini Iya. menurutku pendapat aja nggak apa-apa. saya lebih memilih uang. Oh, iya. Lebih memilih cuan saya. Ya apa ya istilahnya? Mungkin kalau aku lebih realistis aja ya, aku milih uang. Uang dulu, cuan dulu. Oke ya, aku udah punya karya banyak, maksudnya ya bukan banyak ya, ada beberapa. Cuma tapi terkadang gini Mas, aku kadang kalau habis denger ini aku mendahulukan karya dulu, tapi di sisi lain aku lebih realistis juga butuh uang. Ya. Tapi kalau untuk uang tadi tentunya kita harus berkarya juga baik ya. Harus berkarya dengan baik supaya klien juga melirik karya kita kan, jadi ada keinginan. Dulu tuh juga ada pernah zamanku kuliah punya teman seni rupa. Oh, seni rupa. Dia berkarya bagus tapi dihargai ya, ini mohon maaf, dihargai nggak sesuai dengan karyanya. Nah itu menurut siapa gimana? Kadang dilema juga. Iya. Dilema ya. Iya. Karyanya bagus tapi pas kebetulan anaknya juga butuh uang gitu. Nah itu mungkin nggak hanya anak-anak SMP ya, mungkin teman-temanku sekarang juga ada. Itu gimana? Mungkin punya solusi. Kalau menurut apa namanya, karya sudah baik tapi dihargai tidak Sesuai. tidak sesuai. Ya menurut gimana ya? kalau memang dia ingin mempertahankan idealisnya, Nah ya, idealisnya mungkin mas-mas itu tidak akan menjualnya. Oh, Aku pengen harga segini ya segini gitu. Tapi kalau dia benar-benar apa namanya ya, yang Butuh. tadi itu butuh, mungkin bisa jadi dia menjualnya. Kembali ke pribadi masing-masing, menurutku sih gitu. oke. Idealis sama apa namanya, realis. Iya ya. Idealis sama realis juga dilema di dalam dunia desain. Iya ya. Menurutku. Dan desainmu dunia usaha lain ya. Dunia usaha. Lanjutan tips dari aku ya, buat kalian yang mau apa namanya, Terjun. ke dunia usaha desain, membuka lapangan kerja sendiri mungkin ya. Nah, Saya tak nyentuh sih, aku yang satu, modal
Pasti. Ya, pasti. Buat beli perangkat-perangkat pendukung Anda semua seperti komputer dan lain-lain. Untuk selanjutnya harus rajin, tekun dalam menjalani bisnis yang sedang Anda jalani itu. Istiqomah ya. Istiqomah lah istilahnya. Terus yang terakhir, yang ketiga, niat. Karena kalau Anda tidak niat, jangan buka usaha, tidur aja. Oke. Tetap tugas utama belajar. Oh iya. Iya. Siap. Ya, mungkin ada lagi. Mungkin itu cukup dari saya, Mas. Tips dari saya.